Marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal 24 Februari 2024, hari Sabtu, di Pusat Meditasi Satta Arya Dana Sima Sila Garawasima. Kita melanjutkan penjelasan tentang parita perlindungan. Kita sudah sampai ke Manggala Sutta, berkah yang keberapa? Paragraf ketiga ya. Bahu sacanca si panca winayoca susikhito subhasita caya waca etang manggala mutamam. Jadi dari paragraf ini dijelaskan bahwa ada berapa berkah? 4 berkah ya. Bahu sacang. Nah itu satu ya. Berarti banyak belajar, banyak mendengar ya, banyak ilmu pengetahuan ya. Bahu sacanca, sipangca ya. Sipa juga jadi artinya orang yang memiliki keahlian, keterampilan ya. Winayoca susikhito, winayo susikhito artinya dia terlatih dengan baik perihal disiplin ya. Jadi orangnya disiplin, perihal peraturan itu dia jalankan dengan baik ya. Nah itu juga berkah. Yang keempat, subhasita caya waca. Nah, jadi apapun yang diucapkan dengan baik ya. Nah yang kemarin kita udah jelaskan sampai mana? Bahu saca ya. Artinya banyak belajar. Nah kemarin juga sudah singgung sedikit perihal banyak belajar ini berarti kalau misalnya kita cuma ingat aja, oh di buku itu ada ya, berarti seperti kalau materi itu ya masih di toko ya, saya tahu di toko itu ada jual gitu ya. Jadi belum punya kita ya. Nah, tahu ada di mana bukan berarti udah milik kita ya. Jadi paling bagus ya memang diingat. Yang lebih baik lagi setelah dibaca kan dipahami, kalau nggak mau langsung ingat dipraktekkan ya. Jadi praktekkan biasanya lebih cepat ingat ya. Nah itu jadi memang ilmu itu kalau banyak belajar aja belum jadi berkah ya kalau kita nggak praktekin. Nah begitu juga ya kalau misalnya dengan belajar itu belajar dengan niat yang baik ya, tekad yang baik. Yang baik itu seperti apa? Untuk kebahagiaan diri sendiri, untuk kesehatan diri sendiri dan orang lain. Nah yang seperti ini baru jadi berkah. Nah kemarin kita udah bahas itu ya. Dan tidak hanya jadi berkah, tapi bisa juga jadi parami ya. Kalau niatnya adalah untuk terbebas dari samsara. Jadi enggak cuma untuk diri sendiri aja ya, tapi untuk orang lain juga bisa jadi panyaparami. Nah, terus ada sedikit penjelasan tentang panya ini ya. Manfaatnya itu sedikit, kalau kita belajar sedikit pun itu bermanfaat dan tidak bisa dianggap remeh ya. Nah misalnya cerita, mungkin banyak umat sudah tahu ya cerita Bante Cula Pantaka. Nah Bante Cula Pantaka terkenal apa?
terkenal dungu, terkenal tidak mendapat menghafal. Ya. Nah, ya, ingatannya agak ini ya, terhalang gitu bilang ingatannya. Kenapa? Kenapa terhalang? Karena kehidupan lampau, dulu sih pinter ya, dulu guru Tipitaka, tapi punya murid. Pas muridnya itu nggak bisa menghafal syair ya, nah dikatain. Ya. Nah jadi hati-hati ya. Jadi kalau ada teman-teman ya yang agak terhalang gitu ya, jangan dipanggil, ih lemot kali ini. Nah, jangan ya, nanti kama buruk berbuah. Nah tapi kalau orang nggak bisa tuh artinya gimana? Ya coba dong ditolong gimana supaya dia bisa, ya bukan dikatain aja. Nah itu. Terus di cerita juga salah satu cerita Culapantaka ya, di mana Buddha bilang bahwa Buddha itu pernah bantu Culapantaka nggak cuma di kehidupan yang terakhir. Buddha kan bantu Culapantaka meskipun nggak bisa menghafal syair, yang akhirnya rencananya kan mau diusir oleh kakaknya ya. Nah tapi Buddha kan bantu ya, akhirnya simple ya, kasih cuma kain putih, suruh usap-usap bagian yang kotor. Nah, Rajo Haranang ya, bersihkan debu gitu ya, bersihkan noda. Nah, akhirnya jadi arahat juga. Nah di kehidupan dulu juga ya, Buddha cerita bahwa pernah bantu Culapantaka ya. Nah waktu dulu itu Buddha juga gurunya. Nah ada satu anak muda ya, dia itu belajar ke luar kota ya, ke kota lain, namanya Takasila ya. Nah kalau kita baca Jataka sering dibilangnya kalau kota tempat belajar itu Takasila. Nah di Takasila itu dia seperti universitas, jadi dia pergi belajar tuh. Tapi anak muda ini ya, dia agak enggak cemerlang. Ya. Tapi kalau perihal menjalankan tugas ke guru, dia cekatan, terampil. Ya. Dia rajin juga, disiplin. Cuma nggak tahu kenapa waktu belajar itu dia agak lambat ya belajarnya. Nah akhirnya guru pun juga cari cara gimana ya muridnya ini supaya bisa dibantu. Akhirnya diajak outing, ya, diajak keluar ke hutan. Nah waktu di hutan itu diajarin satu mantra saja. Ya. Gatesi, gatesi, king karana gatesi, ahampi tang janami, janami. Ya. Pendek enggak mantranya? Ya. Gatesi, gatesi, artinya apa? Nah, Anda sedang bukan menggosoknya, kayak menyerang, kayak mau menyerang gitu ya. Anda sedang menyerang, Anda sedang menyerang. King karana gatesi. Oleh sebab apa Anda menyerang? Alasannya apa Anda menyerang ya? Kenapa Anda menyerang? Terus ahampi tam janami janami. Alasannya saya tahu. Ya, jadi dia bilang saya tahu kamu sedang menyerang, saya juga tahu kamu kenapa menyerang. Ya. Nah, jadi itu mantranya. Kalau zaman sekarang gimana? Ya. Nah itu sama ya, zaman sekarang begitu doang ya, cuma mantranya. Nah jadi waktu itu cuma diajarin itu aja. Terus disuruh sama gurunya bahwa supaya nggak lupa ya, mesti sering diulang-ulang ya, sering diulang-ulang. Nah jadi dia kemanapun pergi ya, dia ulang-ulang terus ya. Terus gurunya juga ingetin bahwa dengan syair ini saja ya kamu bisa bermata pencarian ya, bisa hidup katanya. Nah akhirnya begitu aja dilepas dia ya, kayak sudah diluluskan ya. Udah akhirnya dikasih ransum, terus boleh pulang kampung ya. Nah dia pulang loh. Nah pas pulang itu ya,
dia balik ke rumahnya di Varanasi katanya ya. Nah, apakah Varanasi yang sekarang juga nggak tahu ya, cuma nama kotanya Varanasi. Nah, waktu itu ada raja di sana, Raja Varanasi. Raja sedang ini, dia mau ngecek kondisi area kerajaannya ya. Jadi dia nyamar jadi warga biasa. Nah, orang nggak tahu ya. Terus malam-malam pula dia keluarnya ya. Nah, dia menyaksikan ya, dari kejauhan itu dia menyaksikan ada rombongan pencuri, perampok ya, mau mencuri rumah ya, masuk ke rumah ya, mencuri. Nah, jadi ada 2 rumah, dua-duanya mau dicuri. Tapi mereka bikin kayak mereka gali tanah, jadi lorong di bawah tanah bikin ya, supaya connect ya antara 2 rumah ini. Terus, nah jadi raja perhatiin, ini mau nyuri nih, jadi sembunyi sembari perhatiin itu ya, aksi dari si pencuri. Terus, nah pencuri ini ternyata masuk ke salah satu rumah itu, rumahnya si ini ya, calon Culapantaka ini yang tadi diajarin mantra. Nah, sebelum tidur dia juga ngulang mantranya itu ya. Jadi pas pencurinya udah mau masuk kan ya ke rumahnya, nah dia tuh masih lagi mengulang. Dia bilang apa? Kamu sedang menyerang ya. Nah, saya tahu alasan kamu menyerang, saya tahu. Dia bilang gitu ya. Nah, jadi pencurinya, waduh ketahuan ya, ternyata mau menyerang. Akhirnya lari, sarung pun ketinggalan katanya ya. Nah lari, terus raja lihat dia, kenapa, ada apa di rumah itu ya? Kenapa pencurinya lari tunggang langgang? Nah, ada ilmu apa? Nah, besok ya dia panggil ke kerajaan ini ya, anak muda ini. Jadi anak muda itu ceritalah ya, dia lagi menghafal mantra itu. Nah, terus raja pun juga saya mau dong mantra itu ya, mantra untuk mengusir pencuri ya. Jadi diajarinlah. Nah, karena diajarin begitu, raja kasih upah 1000 keping ya, perak katanya ya, 1000 keping uang. Nah, habis itu benar ya, berarti gurunya bilang dengan mantra pun juga bisa bermata pencarian. Nah, raja terus udah pulang dia. Habis ngajar tuh dia pulang. Nah, ternyata ada ini jenderal. Jenderal tuh berkomplot sama tukang cukur raja. Jadi si jenderal ini dia mau kudeta ya. Dia mau bunuh raja. Jadi dia sekongkol sama tukang cukur. Dia bilang, nanti waktu kamu cukur raja, bunuh gitu ya. Nah, ngeri ya. Jadi punya orang kekuasaan itu lagi cukur pun bisa mati ya enggak. Nah, itu hati-hati. Nah, di mana-mana bukannya aman ya. Banyak musuh. Semakin kita punya sesuatu, orang semakin mau apa yang kita punya ya. Nah, banyak yang iri. Jadi bahaya. Makanya masih nggak mau aspirasi jadi orang kaya. Masih nggak mau aspirasi jadi cantik ya, dan lain sebagainya. Hati-hati ya bikin aspirasi. Terus jadi komplotan sudah sama si tukang cukur. Jenderal bilang apa? Nanti kalau raja sudah mati, saya jadi raja, kamu saya jadiin jenderal katanya ya. Nah, siapa ndak mau ya naik dari tukang cukur jadi jenderal ya. Nah, akhirnya udah mau cukur. Raja udah duduk, tapi dia lihat agak tumpul pisaunya ya. Jadi dia mau asah supaya apa? Sekali beset langsung mati ya. Nah, jadi dia asah ya, pas asah itu ya. Nah, raja keinget mantra tadi yang diajarin. Terus dia bilang, kamu mau menyerang, saya tahu. Dia bilang gitu ya. Langsung, ya ampun saya ketahuan katanya. Langsung namaskara ke raja ya. Jatuhin kepalanya di kaki raja,
minta maaf, minta ampun, minta selamat, ya. Terus raja kan, dia tadinya ndak tahu, tapi sekarang jadi tahu kan. Nah ini akhirnya ditanya, kenapa kamu begini dan lain sebagainya. Oh, ketangkep dong ya. Ini sekongkol sama jenderal. Jadi jenderal pun juga diusir, ya, diusir dari kerajaan. Kemudian karena selamat, ya, mantra ini menyelamatkan jiwa si raja, ya, hidupnya. Jadi wah, dipromosiin loh si Culapandaka ini jadi apa? Jenderal. Jenderal kan kosong, dia jadi jenderal sekarang, ya. Dengan mantra aja dia bisa jadi jenderal. Nah ini maksudnya loh, kalau kita belajar sedikit aja ya, manfaatnya kalau didukung oleh karma yang kuat, bisa berbuah banyak. Nah yang berikutnya, tapi tentunya apa, balik lagi, jadi berkah kalau apa? Untuk keselamatan diri sendiri sama orang lainnya. Oke. Yang berkah keduanya apa? Sipang. Ya. Sipang itu apa? Sipang nama yang kinci hatha kosalang. Ya, yang kinci apapun, hatha kosalang, hatha tangan, kosalang itu keterampilan. Keterampilan tangan katanya. Ya apapun yang keterampilan tangan itu disebut sebagai sipang katanya ya, sipa. Jadi kayak keahlian, keterampilan gitu. Nah tapi kalau zaman dulu ya, dijelaskan bahwa orang yang beredukasi mereka nggak belajar nih keterampilan tangan. Mereka belajarnya ilmu-ilmu kayak Weda gitu ya, belajar gitu. Jadi kayak belajar apa tata ruang gitu ya, ramal dan lain sebagainya. Nah itu menurut mereka lebih pantas untuk orang kelas tinggi. Nah jadi yang belajar keahlian-keahlian itu biasanya adalah orang kasta rendah. Ya. Jadi belajar apa? Nyapu apa? Nganyam misalnya ya. Nah jadi kerajinan tangan, ya, bikin baju, ya, bikin kain, atau misalnya jadi blacksmith ya, kayak apa tuh? Ahli besi ya, ahli besi ya. Nah, atau ya tukang masak ya, macam-macam. Keterampilan-keterampilan itu untuk kasta rendah katanya. Nah, tapi zaman sekarang enggak ya. Justru kalau nggak terampil nggak kaya ya zaman sekarang. Jadi zaman sekarang juga apa? Nggak cuma keterampilan tangan toh, keterampilan untuk pakai mesin juga, ya. Itu juga sipang, ya. Itu jadi berkah juga. Jadi kalau sesuatu itu bermanfaat, untuk diri sendiri dan orang lain, itu jadi keterampilan yang membawa berkah. Nah kemudian, tapi juga ada sedikit penjelasan lagi ya. Paru darah hitang, aku salah wajitang ya. Jadi ada dua. Pertama harus terbebas dari aku salah ya, keterampilannya itu ya, tidak berasosiasi dengan ketidakbajikan. Kemudian apa? Paru darah hitang itu artinya terbebas dari unsur menyiksa ya, tentunya berarti yang bermanfaat loh ya, nggak menyiksa orang lain. Nah yang seperti ini baru jadi berkah ya. Nah penting juga kalau memiliki niat yang baik ya, jadi memiliki batin yang baik setiap kali menggunakan keterampilan-keterampilan itu ya. Oke, terus misalnya kayak dokter ya. Dokter ilmunya sendiri bagus, keterampilannya sendiri baik, nolong orang. Tapi kalau otaknya udah bisnis ya, nah itu pasien pun juga dikorbankan ya enggak? Nah, jadi itu loh bahayanya ya, nah, kalau dengan batin yang tidak baik. Terus juga ada ini cerita perihal keterampilan ini ya, balik lagi di Jataka, namanya Salita Jataka ya, Ekanipata.
Nah jadi juga biasanya selalu Varanasi gitu ya, kotanya di Jataka itu, entah kenapa namanya selalu Varanasi. Jadi di kota Varanasi waktu itu ada, dia cacat ya, Eh, lumpuh total atau enggak dijelasin, cuma dia kayaknya cacat eh, kakinya. Jadi anak-anak, tapi dia terampil sekali, terampil perihal melempar batu. Melempar batu pun juga keterampilan ya. Coba kita lihat bagaimana dia dengan melempar batu bermata pencarian ya. Tadinya dia nggak ada mata pencarian, cuma pinter aja dia lempar batu. Cuma ya anak-anak seneng nih ya main sama dia. Jadi dia dibawa kemana-mana, ajak main ya. Nah akhirnya dia dibawa, ditaruh di atas pohon. Nah setelah di pohon ini, pohon beringin besar ya. Nah anak-anak nanti di bawah tuh kayak minta dia tuh lempar batu ke dedaunan ya, ke dahan. Nanti dia bisa bikin bentuk ya. Jadi cantik. Kalau zaman sekarang kan pakai gunting ya, dibentuk ya. Nah, tapi itu dia enggak, dia lempar batu. Hebat ya. Jadi nanti anak-anak teriak gitu, bikinin gambar gajah, nah, nanti bikinin gambar apa gitu ya. Nah dia lempar batu, jadi bentuk gajah gitu ya. Nah tapi satu hari raja juga lewat. Pas raja lewat, ya anak-anak jadi bubar, lari ya, takut. Ya tinggal dia sendiri di atas pohon, ya enggak, ketinggalan. Nah terus raja lihat, berantakan kemana-mana, ya kan? Jadi dia tanya, kenapa begini? Nah ditanya kan, akhirnya dia jelasin ya bahwa dia itu pinter lempar batu. Terus tiba-tiba raja keinget dia punya menteri itu bawel banget ya. Menterinya itu kalau udah ngomong nggak diem-diem. Nah dia tuh ada perihal sesuatu itu yang ngomongnya itu tuh menyinggung raja, nggak suka raja omongan dia itu. Jadi raja dengar omongan si yang pintar lempar batu ini kan, dia jadi muncul ide bagaimana ini apa, kasih hukuman ke menterinya yang terlalu banyak bicara ini ya. Jadi dibuatlah mungkin kayak pemilu gitu ya, dia masuk ke dalam satu ruangan terus ada kain ya. Nah terus dia didudukin di situ si yang pelempar batu ini, terus di depannya itu dibikin bolong kecil aja. Nah terus si menteri ini juga disuruh masuk ya, masuk ke dalam, jadi berhadapan sama dia di depan itu bolong kecil gitu. Nah menteri ini juga udah mulai ngoceh terus kan ya. Nah akhirnya si raja bilang, nanti kalau kamu udah denger si menteri itu ngoceh ya, kamu ini apa, lemparin dia. Yang dilempar apa tau nggak? Udah disiapin kotoran kambing. Kotoran kambing satu mangkok gitu ya. Jadi setiap kali dia buka mulut lemparin gitu. Ya disuruh begitu sama raja ya. Nah jadi dia nurut aja ya, karena yang nyuruh dia raja, meskipun yang dia lempar siapa? Menteri ya. Hati-hati, kalau yang kita celakain itu lebih powerful dari yang nyuruh kita, hati-hati ya. Pertimbangannya beda lagi ya. Nah bisa-bisa nggak ada mata pencarian, malah dihukum nanti. Jadi udah nih, satu mangkok pun udah habis, menteri nggak selesai ngomong. Masih dia ngoceh terus ya. Terus akhirnya raja pun udah happy dia ya, menteri udah dia kibulin, terus juga dia pun juga jadi ada kesempatan ngomong ke menterinya, bilang bahwa apa? Tuh kamu lihat ya, tai kambing satu mangkok sudah selesai pun kamu belum selesai bicara, gitu ya. Jadi si menterinya jadi malu terus dia udah mulai ngerem ngomongnya katanya ya. Nah itu terus akhirnya si ini dapat apa dia?
katanya dikasih 4 desa. Ya. Nah, jadi 4 desa ini kalau ngirim apa sih namanya tuh? Kayak kalau misalnya panen gitu ya, hasil panen pertama tuh ada kasih ke orang yang memimpin di sana ya, kayak kepala desa gitu. Nah itu, nah upeti ya, kasih upeti ke dia. Jadi 4 desa kasih upeti ke dia. Jadi dia kayak kepala desa itu di sana. Nah itu berarti keterampilan yang bermanfaat ya. Nah ini keterampilan yang disalahgunakan, bisa berbahaya. Nah cerita lagi, sambung ceritanya. Terus akhirnya dia kan terkenal nih, pintar melempar batu kan. Nah ada lagi orang yang mau belajar ilmu melempar batu dari dia. Nah sudah belajar ya. Nah jadi dia pas mau coba itu ya, dia sembunyi di satu tempat. Terus dia lihat ada orang yang keluar, mau masuk ke desa. Nah orang ini ternyata namanya Suneta Paceka Buddha. Paceka Buddha masuk ke desa mau pindah cara ya, ngumpulin dan mamakan. Nah terus dia lihat, iseng aja sih ya, dia mau tes ilmu dia itu mantap atau enggak. Dia mau masukin batu ke telinga Paceka Buddha. Tapi terlalu kuat, masuk sini keluar sini. Terus Paceka Buddhanya kesakitan kan, akhirnya nggak jadi pindah cara, pulang. Pas pulang juga meninggal. Nah akhirnya orang-orang desa bingung, hari ini kenapa Bante nggak datang ya? Dicari sampai ke tempat tinggalnya, nemuin bahwa udah meninggal. Nah orang-orang sedih loh ya, nangis-nangis. Terus dia juga kayaknya agak menyesal gitu ya. Dia lihat tuh kenapa. Terus dia juga cerita, ngaku pula bahwa dia yang lempar. Akhirnya orang-orang bilang, nah ini dia yang keroknya ya. Jadi gara-gara dia Bante meninggal ya, nggak pindah cara. Jadi dia digebukin masa, mati ya. Nah sudah mati masuk ke neraka Awici karena membunuh arahat ya. Nah jadi waktu itu masuk ke neraka, bebas dari neraka pun juga di zaman Buddha. Dia itu terlahir jadi peta di Gijakuta ya. Nah dulu kita ke Gijakuta ya, jadi gunung apa, burung nasar ya. Nah jadi dia jadi peta di sana juga. Gimana dia bentuknya orang ya, tapi ada 60.000 pentungan yang selalu pukul kepala dia ya. Nah itu namanya Kama Pacaya Utujarupa ya. Jadi karena pentungan itu dihasilkan oleh kama dia ya, jadi cuma pentung dia aja dan nggak mungkin meleset. Jadi pentung kepalanya sampai pecah berulang kali gitu ya. Nah itu dia jadi hantu menderita seperti itu ya. Nah ini gara-gara apa? Keterampilan yang tidak digunakan di tempatnya. Nah jadi bahaya ya. Nah kemudian Winayoca Susikhito ya. Nah cerita tadi juga Anda bisa ketemukan di Dhammapada Dakata ya, halaman 325 buku 1 ya. Nah sekarang berkah yang ketiga. Jadi terampil perihal menjalankan disiplin. Jadi artinya orangnya disiplin ya. Apa sih yang disebut sebagai winaya atau yang Bante terjemahkan disiplin? Wineti ti winayo. Wineti artinya itu bisa membuat tertib atau menjelaskan perihal ketertiban gitu ya. Wineti menjadi tertib, menjadi jina ya, menjadi patuh gitu. Nah itu yang disebut sebagai winaya
Makanya sering diterjemahin sebagai peraturan atau disiplin ya. Nah, seperti misalnya ya, kalau ada seseorang yang tahu aturan ya, nah dia akan mengajarkan orang lain seolah-olah dia menunjukkan, ini loh caranya supaya tertib ya. Ini loh caranya supaya disiplin. Nah, jadi yang disebut sebagai winayo itu adalah karena mampu menunjukkan perihal jadi tertib gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai winaya. Nah, tertib ini gimana? Ya? Nggak cuma perbuatannya aja tertib ya, tapi ucapan juga tertib ya, cara hidupnya tertib ya, disiplin ya, pola hidupnya disiplin gitu. Nah, itu yang disebut sebagai disiplin. Dan manfaat dari disiplin atau peraturan itu apa sih? Yaitu bikin orang tertib, bikin orang hidup harmonis ya. Memang ada sih zaman sekarang ya, orang bikin peraturan itu untuk kepentingan perusahaan ya, atau misalnya untuk kepentingan komunitas, tapi enggak menjunjung tinggi ya, enggak memprioritaskan misalnya ketertiban. Cuma misalnya yang penting apa? Dapat profit. Nah, misalnya gitu ya, ada. Nah, tapi yang seperti itu tentu bukan berkah. Kalau jadi berkah harus punya syarat ya, artinya apa? Baik untuk diri sendiri ya, untuk kemajuan diri sendiri secara materi dan batin, juga untuk orang lain. Nah, itu baru disiplin yang bagus ya, yang jadi berkah. Nah, orang yang bisa menjalankan disiplin seperti itu ya, juga nanti dapat berkah lo ya. Nah, disiplin ini ya katanya bahkan bisa jadi fondasi untuk pencapaian misalnya arahat gitu ya. Jadi misalnya kayak peraturan biku ya, sila. Nah, itu kan sila bisa jadi fondasi untuk pencapaian yang lebih tinggi. Nah, kalau untuk biku, disiplin itu mengacu kepada apa? Catu parisudhi sila ya, 4 kemurnian moralitas namanya. Nah, kita tahu 4 itu apa? 1 ya, patimokkha samvara. Jadi patimokkha berarti peraturan biku ya, 227 dan turunannya. Itu patimokkha sila namanya. Yang kedua, indriya sangwara sila ya, perihal pengendalian diri, pengendalian indra ya, indranya terkendali. Nah, jadi itu juga bagian dari moralitas biku loh ya. Terus pacaya sanisita sila ya, pacaya sanisita artinya moralitas perihal kebergantungan terhadap kebutuhan-kebutuhan. Nah, itu yang kita setiap pagi baca ya, perenungan. Makan ya, untuk apa, nah, pakai jubah untuk apa. Nah, ya bukan untuk kecantikan dan lain sebagainya. Nah, itu sila juga untuk biku ya. Yang keempat apa? Ajiwa parisudhi sila ya, ini adalah mata pencarian benar. Nggak boleh meramal ya, nggak boleh ngomongin feng shui ya, nggak boleh jadi perantara orang cari jodoh ya, ada macam-macam ya, atau penyampai pesan dan lain sebagainya, kasih obat ya, berobat. Nah, itu kayak dokter gitu ya, nggak boleh. Terus ini 4 adalah sila ya untuk para biku. Nah, samanera gimana? Samanera sama aja ya. Sele juga sama aja. Pertapa ya, pertapa semua punya sila ini. Nah, terus kalau umat awam gimana? Yang mana yang disebut sebagai disiplin sila umat awam? Yang mana? Pancasila? No ya. Jadi dibilang bahwa agarika winayo nama dasa akusala kama patawira manang ya. Jadi kalau umat awam itu ya mengendalikan diri perihal 10 ya akusala kama pata
Ya, apa itu 10 akusala kama padha? Bante udah jelaskan di YouTube. Ya. Jadi tapi sekilas aja, dia ada 3 dari pikiran, 3 perbuatan fisik, ya, 4 dari ucapan. Ya, ini semua yang berhubungan dengan akusala, ya. Jadi kalau di Abhidhamma dijelaskan akusala kama padha, ya, merupakan jalan, ya, untuk melakukan akusala kama. Nah, tapi ini juga jadi jalan untuk terlahir di alam penderitaan. 3 dari pikiran itu apa? Abija, ya, serakah, yang sampai mau ngambil milik orang lain, ya. Kalau serakah cuma pengen aja nggak apa-apa, tapi kalau sampai mau berpindah barang orang lain, ya, tapi baru di pikiran, ya, sudah ngeplot, ya, udah merencanakan gimana caranya supaya itu dapat, ya. Nah, itu abija, keserakahan, ya. Kedua, biapada, ya, kebencian atau keinginan jahat untuk membuat orang lain menderita, merusak, membunuh, gitu, ya. Nah, itu juga meskipun di pikiran itu udah akusala kama, ya, bisa terlahir di alam penderitaan, ya. Nah, yang ketiga, micchaditthi, ya, pandangan salah. Nah, khususnya yang tidak percaya kama, ya. Nah, itu bahaya. Terus itu yang dari pikiran, ya. Yang dari perbuatan juga ada 3. Nah, ini sama seperti Pancasila 3 ini, ya. Yaitu apa? Nggak boleh membunuh, ya. Jadi kalau membunuh berarti termasuk. Terus mencuri, kemudian berbuat asusila, ya, yang ketiga. Jadi sila pertama, sila kedua, sila ketiga Pancasila Buddhis, ya. Nah, kemudian 4 lagi dari ucapan. Nah, yang pertama, ya, dari ucapan ini itu adalah sila keempat, musawada, ya, berbohong. Nah, terus apa lagi? Parusawaca, ya, itu ucapan kasar. Nah, terus pisuna waca, itu yang memecah belah hubungan orang, ya, hubungan baik orang kita pisahkan, ya. Terus sampapalapa. Sampapalapa ini apa? Omong kosong, ya. Kadang diterjemahkan omong kosong, kadang diterjemahkan sebagai gosip, ya. Nah, cuma sedikit Bante mau jelaskan, ya. Sebetulnya Bante udah jelaskan, ya. Tapi dia ada 3 faktor, ya. Enggak cuma kalau ngobrol aja enggak sampapalapa, ya. Jadi ngobrol yang seperti apa yang sampapalapa? 3 faktor. Yang pertama, itu adalah sesuatu yang enggak betul dan juga enggak bermanfaat. Nah, kadang enggak betul. Misalnya gimana? Cuma hipotesa aja. Dengernya begini, benar nggak ya? Nggak tahu juga, tapi bermanfaat orang tahu. Nah, kadang-kadang ada orang bikin buku juga, ya, belum terbukti, ya, hipotesa. Nah, tapi bermanfaat nggak? Bermanfaat. Nah, itu nggak termasuk sampapalapa, ya. Nah, jadi sesuatu yang nggak betul dan tidak bermanfaat. Terus itu satu faktor. Yang kedua, kita omongin ucapan yang seperti ini, ya. Nah, kadang-kadang kita kenapa mau ngomongin? Ya cuma supaya seru aja. Kalau diam kan nggak seru, ya enggak? Nah, itu problemnya, ya. Terus yang ketiga apa? Orang itu percaya pula. Nah, itu, ya. Nah, jadi 3 faktor baru jadi obrolan itu bisa menjadi sampapalapa, ya, kama buruk, ya. Nah, jadi ini adalah disiplinnya umat awam, ya. 10, ya. Kalau kalian mau tahu lebih jelasnya bisa ikutin di YouTube Dhammarakita. Nah, di sana ada penjelasannya. Jadi ini di Tipitaka bilang gitu, ya, untuk umat awam pengendalian terhadap 10 akusala kama padha inilah yang disebut sebagai winaya, ya, winayanya umat awam katanya. Nah, oke. Jadi kalau sudah menjalankan winaya, ya, itu enggak cuma ucapan, perbuatan, tertib, ya. Berarti
kalau misalnya ya dijelaskan bahwa seseorang itu udah terbiasa terkendali perihal 10 ini ya, maka peraturan yang lain itu jadi mudah. Tapi kalau orang yang nggak bisa mengendalikan 10 ini ya, nah biasanya akan melanggar peraturan-peraturan yang lain juga. Yang kadang ada peraturan yang nggak termasuk 10 ini. Ya misalnya di tempat meditasi dilarang kasih makan anjing. Nah, termasuk nggak aku salah Kamapada? Nggak termasuk ya, tapi peraturan. Nah, supaya apa? Peraturan itu harus ada manfaatnya. Kalau peraturan cuma dibuat untuk kepentingan pribadi itu bukan berkah. Nah, supaya meditator itu nggak sering terganggu. Nanti makin banyak anjing datang gimana ya. Nah, jadi nanti terganggu, terus nanti banyak waktu harus bebersih karena jadi kotor, berantakan dan lain sebagainya ya. Nah, itu juga untuk kepentingan bersama, jadi peraturan itu berkah. Nah, kalau kita udah sering ya menjalankan atau mengendalikan diri dari 10 akusala kamapada, peraturan-peraturan lain itu katanya ya nggak sulit dijalankan. Tapi kalau kita nggak terbiasa terkendali dalam 10 akusala kamapada, peraturan yang lain pun juga sering dilanggar, sering terlanggar. Nah, karena kalau kita misalnya kembangin 3 aja yang di batin itu, ya percaya kama, kita berani nyakitin orang. Nah, kita ini suka bikin kegaduhan, nggak mungkin, ya. Meskipun kita pikir, oh saya bukannya ganggu orang, tapi cuma orangnya memang selebor gitu. Tapi tabrak sana tabrak sini, ya. Pakai barang, ya main tinggal aja, nggak diberesin, ya. Nah itu memang bukan akusala kamapada ya. Tapi kalau kita udah terbiasa gitu ya ngejalanin yang namanya tidak membenci, tidak menyakiti makhluk lain ya. Nah, terus juga kita percaya kama gitu ya. Nah, kita akan selalu penuh pertimbangan ya. Nah, dari ucapan, perbuatan dan pikiran. Nah, nanti jalani peraturan apapun jadi mudah, itu sebabnya ya. Nah, hari ini sampai di sini dulu ya, sampai sipang. Susikito Winayo. Kita melakukan pelimpahan jasa. Idang me punyang asawa kaya waham hotu. Idam me punyam nibbana sa pacayo hotu. Mama punya bhagam sabasatanam bhajemi. Te sabbe me samam punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana sapacayo.